Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anandaku semua. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap jaga kesehatan dan tetaplah semangat untuk menjalankan aktivitas kita hari ini. Baik, dan tetaplah berjuang untuk mencapai cita-cita Anda. Satu kalimat untuk Ananda, menjadda wajadah, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Nah, baik, hari ini kita akan belajar sejarah dengan materi. Baik, yang pertama materinya adalah penjelajahan samudra oleh bangsa barat. Zaman penjelajahan samudra merupakan suatu masa ataupun pada abad ke-15 sampai abad ke-17. Ketika bangsa-bangsa barat ataupun Eropa banyak melakukan penjelajahan samudra mengelilingi dunia untuk menemukan komoditas dagang dari dunia timur. Adapun pelopor penjelajahan samudra adalah yang pertama yaitu Inggris, yang kedua adalah Spanyol, dan yang ketiga adalah Portugal ataupun dulu dikatakan dengan Portugis. Ini adalah pelopor pertama melakukan penjelajahan samudra. Nah, kemudian apa latar belakang adanya penjelajahan samudra? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bahwa latar belakang penjelajahan samudra itu yang pertama adalah jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan Turki Utsmani ataupun tangan Turki Ottoman. Kemudian yang kedua, adanya penemuan dan perkembangan baru di bidang teknologi maritim seperti Karavel dan munculnya teori Kopernikus. Kalau dikatakan penemuan teknologi, yaitu pertama penemuan kompas, yang kedua adanya kapal, sehingga untuk berlayar untuk mengarungi samudra itu akan memudahkan bagi penjelajah samudra. Kemudian yaitu penemuan teori Kopernikus. Teori ini adalah teori yang didukung oleh Galileo Galilei bahwa dunia ini bulat, sehingga apabila orang barat ini melakukan perjalanan misalnya dari timur, nanti dia mengelilingi sehingga akan kembali ke tempat semula. Makanya dia mengatakan Kopernikus yaitu dunia ini bulat. Nah, itu dia. Dan yang ketiga yaitu adanya buku catatan perjalanan Marco Polo dan adanya dorongan yaitu goal, gospel, glory. Goal itu adalah untuk mencari emas dan glory adalah untuk mencari kekuasaan, sedangkan gospel adalah untuk menyebarkan agama. Nah, itu dia faktor pendorong penjelajahan samudra. Kemudian kita lanjut. Adapun pengertian kolonialisme. Kolonialisme berasal dari kata koloni atau coloni, artinya wilayah kekuasaan, dan isme itu adalah paham. Kemudian secara istilah kolonialisme itu adalah paham yang menganut adanya pengembangan kekuasaan suatu negara atas wilayah beserta manusianya yang berada di luar negaranya. Atau kita simpulkan secara singkat bahwa kolonialisme itu adalah suatu negara menguasai sumber daya alam dan bangsa negara lainnya. Nah, itu dia secara singkat. Kemudian, kalau kolonialisme itu dibagi menjadi kepada 3, yaitu kolonialisme eksploitasi, kolonialisme penduduk, dan kolonialisme deportasi. Baik, kita lanjut. Tadi sudah pengertian kolonialisme. Selanjutnya adalah imperialisme. Imperialisme berasal dari kata imperium, yaitu memerintah. Sedangkan isme adalah paham. Kemudian
Imperialisme itu secara istilah adalah suatu sistem jajahan yang dibentuk dengan cara membentuk pemerintahan jajahan di wilayah yang dijajahnya. Kalau secara singkat kita akan pertegas, imperialisme itu adalah suatu negara menjajah suatu negara lainnya, atau suatu negara menjajah negara lainnya. Itu dia. Sedangkan imperialisme dibagi menjadi dua, yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Baik, untuk pertama adalah masa penjajahan Portugis. Penjajahan bangsa Barat di Indonesia, mari kita lihat masa penjajahannya. Nah, yang pertama, masa penjajahan Portugis. Bangsa Portugis masuk ke Nusantara di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque yang berhasil menaklukkan Goa tahun 1510 Masehi dan Malaka tahun 1511 Masehi. Sejak itu, Portugis menguasai perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa. Nah, bangsa Portugis kemudian menjalin kerjasama dagang terutama untuk komoditas lada dengan kerajaan Sunda yaitu Pajajaran, ditandai dengan disebutannya Patrau atau Prasasti Kerjasama tahun 552. Di mana di sana ada prasasti bahwa adanya bukti kerjasama antara bangsa Portugis dengan kerajaan Sunda atau Pajajaran. Nanti akan ibu kirimkan apa prasastinya atau patraunya. Kemudian bangsa Portugis diusir dari Ternate oleh Sultan Babullah pada tahun 1575 Masehi. Berdasarkan kesepakatan Lisabon tahun 1859 antara kerajaan Belanda dan kerajaan Portugal. Bangsa Portugis akhirnya menyingkir dari Hindia Timur, kecuali bagian timur Pulau Timur atau kini wilayah Timur Leste. Baik, kita lanjut. Yang kedua adalah masa penjajahan Spanyol. Bangsa Spanyol masuk ke Nusantara melalui rombongan yang dipimpin oleh Sebastian Elcano. Rombongan tersebut tiba di Maluku pada tahun 1521 Masehi. Sambutan baik Tidore dimanfaatkan oleh Spanyol. Spanyol ini datang ke Tidore disambut baik oleh orang Tidore untuk mengembangkan kekuasaannya lebih besar. Sambutan baik Tidore dimanfaatkan Spanyol untuk mengembangkan kekuasaannya lebih besar. Spanyol kemudian mendirikan benteng dan mulai melakukan monopoli perdagangan. Persaingan antara Spanyol yang membantu Tidore dan Portugis yang membantu Ternate berakhir setelah dikeluarkannya Perjanjian Saragossa. Perjanjian Saragossa. Berdasarkan perjanjian itu, Portugis menguasai Maluku dan Spanyol menguasai Filipina. Kemudian di sana ada yang namanya, ketika penjelajahan Samudra itu ada yang namanya garis Tordesillas. Garis Tordesillas itu adalah suatu perjanjian yang ditandatangani di Tordesillas atau sekarang di Provinsi Valladolid, Spanyol pada 7 Juni 1994 yang membagi dunia luar Eropa menjadi dua poli eksklusif antara Spanyol dan Portugal sepanjang suatu meridian 1550 km sebelah barat Kepulauan Tanjung Perde atau lepas pantai barat Afrika, sekitar 39 derajat bujur barat. Wilayah sebelah timur dimiliki oleh Portugis dan sebelah barat oleh Spanyol. Nah, perjanjian Saragossa mempertegas perjanjian Tordesillas tahun 1494.
Kemudian kita lanjut masa penjajahan VOC. VOC dibentuk pada tahun 1602 Masehi sebagai upaya untuk memperkuat diri dalam menghadapi persaingan dagang dengan negara atau bangsa lain. Mempunyai hak oktroi dan atau hak istimewa oleh VOC. Kebijakan VOC di negara jajahan antara lain monopoli, ekstirpasi, pelayaran Hongi atau Hongi Tukten, 4. Strategi divide et impera atau politik adu domba. Nah, pada tahun 31 Desember 1799, VOC secara resmi dibubarkan oleh pemerintahan. VOC di Nusantara pun diambil alih oleh pemerintah Kerajaan Belanda. Penyebabnya yang pertama karena korupsi, kedua biaya kepegawaian semakin besar, ketiga banyak mengeluarkan dana untuk perang, keempat persaingan dengan kongsi dagang lainnya. Kemudian masa penjajahan VOC, kebijakan dan keberhasilan Pieter Both antara lain membangun markas besar VOC di Ambon. Kedua, berhasil mengadakan perjanjian dagang dengan Maluku. Ketiga, menaklukkan Pulau Timur. Keempat, mengusir Spanyol dari Tidore. Kelima, meski berkantor pusat di Ambon, Both juga mendirikan kantor dagang VOC mula-mula di Banten, kemudian di Jayakarta pada tahun 1611. Kemudian, kebijakan dan keberhasilan Pieter Zoom Joen antara lain memindahkan markas besar VOC dari Ambon ke Jayakarta. 2. Mengusir orang Inggris di Pulau Run yang diam-diam tetap melakukan perdagangan dengan penduduk Banda. Ketiga, mengusir dan melenyapkan penduduk asli Belanda. Keempat, menerapkan kebijakan ekstirpasi. Kemudian masa Daendels. Pada tahun 1795, Prancis berhasil menguasai Belanda dan membentuk Republik Bataaf di bawah pemerintahan Louis Napoleon. Pemerintahan Prancis mengirim Herman William Daendels tahun 1808 sampai 1811 untuk menjalankan pemerintahan di Hindia Belanda dengan tugas utama mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Nah, kebijakan yang paling terkenal adalah membangun jalan raya pos dari Anyer hingga ke Penarukan sepanjang 1.100 km. Jalan raya ini untuk mempermudah mobilitas pasukan Jawa. Daendels dipanggil kembali ke Belanda pada tahun 1811 dan digantikan oleh Jan Willem Janssens. Pasukan Inggris mendarat di Batavia pada 4 Agustus 1811 dan berhasil menguasai kota tersebut. Pada tanggal 18 September 1811, Janssen menandatangani kapitulasi Tuntang sebagai tanda resmi penyerahan Hindia Belanda kepada Inggris. Baiklah, sampai di sini materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.